Halo guys, kembali lagi di Ngolah, ngobrolin sepak bola. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang emang dari dulu sih dia main bola. Dan baru-baru ini dia main sama Jargit, sama Upin Ipin. Baru kemarin main sama Bobo Boy. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sakir. Agak-agak ngeblank kayak ini pas ini belum makan ya. Ya, belum. Oke, kita mau ngobrolin bola tentang apa ini Sakir nih? Tentang apa ya? Eh, Trofi. Kita nggak boleh menghujat suatu Ya, klub, boleh. jangan mentang-mentang pakai baju decul. Oke, ngomong-ngomong, kan kita ngobrolin bola nih Sakir Ya, nih. Pak. Tadi kan Sakir bilang di opening pertama ngobrolin, katanya saya ngomong main sama Jargit sama Upin Ipin. Ya. Terakhir sama Bobo Boy, Adudu jadi kiper. Adudu jadi kiper. Biji nggak diajak Pak? Hah? Biji terlalu sarkas. Jadi Sakir juga main bola gak sih? Main. Main ya. Ya, Udah baru kemarin dari sama- kapan? Dari belum lahir. Wah, jadi terlalu gelap, Bros. Terlalu gelap. Gak boleh gelap-gelap, Bro. Dari kapan coba? Dari kapan? Dari SD sih. Hah? Dari SD. Dari SD. Iya. Dari SD main bola. Udah hobi ya. Udah hobi. Berarti pas masih di kandungan udah nyoba main bola gitu. Wah, main tuh luas, Pak. Berarti di dalam perut ini dong. Satu saya kayak Ronaldo. Nggak kayak Garnacho. Garnacho. Kurang. Berarti gini dong. Nih hostnya sampai sebenarnya. Berarti waktu di dalam perut udah nontonin ini ya, Zidane nyundul Materazzi. Itu belum. Belum. Saya nontonnya ini. Apa itu? Iniesta. Juara Piala Dunia. Tapi nonton gak sih yang MU kebantai 7-0? Gua ngeri dihujat fans MU nih. Jangan Pak, itu bahaya Pak. Bahaya ya? Fansnya emang Apaan? agak gimana gitu. Jangan- Tim editor sensor ya, jangan lupa ya. Nanti saya kena Apaan nih? Kenapa? jangan. Ngomong-ngomong nih Sakir nih. Ya, Pak. Sebelum kita lanjut obrolannya ini kan Sakir host nih ya. Ya. Pengalaman jadi host buat podcast kayak gini dari kapan sih? Baru. Baru nih? Iya. Oh, coba dong ceritain dong perasaannya sekarang. Saya deg-degan dong. Deg-degan ya. Kira-kira yang mau dibahas apa aja sih? Kan bola banyak ya. Ya. Sakir jagoannya apa Sakir? Iya tuh Pak. Apaan tuh? Apa ini Barcelona? Oh, Barcelona. Tepuk tangan dulu untuk Decul. Coba dong. Kan nonton jagoannya Barca nih. Ya. Sebelum Sakir nanya ke saya nih, saya nanya dulu deh. Kenapa Pak? Sejarah Barca dong. Saya bagaimana? Nonton bola Barca dari kapan? 2013 sih. Hah? 2015 cuman suka Barca dari 2012. Sukanya? Suka dari apaan? Kan udah saya main PS. Main PS. Ada kan Iniesta panggil dulu Pinipin. Karena itu Kenapa dipanggil Upin Ipin? kan botak sama ini. Kan Cavini enggak botak. Oh gitu. Terus Ya. kenapa bisa si suka sama Barca waktu main PS? Ya kan saya dulu emang suka Pinipin gitu. Ya. Kemudian saudara ngomong ada Upin Ipin di bola. Tahu Ya. itu di Barcelona. Oh ternyata itu ya. Ternyata Iniesta. Berarti main PS dari umur berapa itu? Main PS mah dari kecil udah. Dari kecil? Iya. Dari TK? Iya. Saya TK mah belajar baca AIWO. Masih main PS? Nah, saya memang dulu suka main PS, Pak. Nyolong duit 2000. Main Buat sejam. wah mannya Sakir jangan suka ditiru ya, guys, suka ya. suka Jangan nyolong ditiru. duit buat main Jangan ditiru ya, PS. guys, ya. Gentir ini adikan bahaya. Ketahuan sabet sapu. Kalau saya Kayaknya apa, Pak? klub saya berseberangan dengan Barca ya, rival itu. Siapa tuh? Real Madrid. Oh. Real Madrid. Iya. Tapi Real Madrid kan memang spesialis ya di Eropa gitu. Ya, rajanya. Saya pun rajanya emang. Jadi fans Barca harus Ya, ngakuin. harus ngakuin. Dan fans Madrid juga harus ngakuin Messi God. Iya saya akuin. Saya akuin. Settingan nggak tapi? Ya. Ya jadi sebenarnya di sini juga bukan cuma kita doang yang suka bola. Ya. Jadi kalau nggak salah tadi sempat ngobrol juga kalau di timnya Sakir itu ada juga yang suka bola. Iya. Ada kameramen.
Dia emang kameramen dia. Dia suka aja betul. Karbitan. Ya, nanti ke Madrid nanti Liverpool. Saya kemarin kan Aston Villa. Berapa? 2. Itu tahun berapa tuh? Season berapa tuh? Season berapa? Pas Covid kok nggak salah. Apa Covid? Pas 2020 21. Oh gitu. Bantai itu juga. Ini kayaknya ngobrol yang mau ditanya tentang bola apa ini? Coba Cakir kan main bola nih. Ya. Berarti kan udah tahu dong teknik-teknik dribble, teknik-teknik buat shoot, atau buat crossing, placing, coba dong. Itu belajarnya dari mana sih? Kalau saya sih diajarin sama kakak saya sih. Kakak saya sendiri kan. Kakak apa abang nih? Abang saya. Abang. Ya, abang saya. Abang saya sama om saya lah juga ngajarin buat syuting, buat passing gitu. Kipernya tembok ya? Ya, kipernya tembok. Bukan pintu. Pintu. Jadi kalau tendang kenceng jubrak. Nah, gawangnya ya pintu. Terus kalau misalkan dulu nih Sakir kan umur berapa sekarang? 17, jalan 18. Jalan 18 ya. Berarti 18 Pondok Gede Kampung Melayu. Angkot dong. Kalau saya dulu main bola, ini karena hostnya nggak pernah nanya ke saya, karena kebingungan gitu kan. Nah, kalau saya main bola dulu dari kelas 5 SD, tuh udah mulai nyoba-nyoba main bola. Sekolah bola? Sekolah bola, tapi yang nggak resmi. Oh. Cuman kayak ikut latihan-latihan aja gitu kan. Oh, berarti ke saya, Pak. Iya, kayak diajak main di lapangan, hayo main di genteng, hayo bola di genteng. Jadi ada kisah unik di cerita masalah main bola ini ya. Saya main dulu waktu SD tuh kiper. Jadi pernah nanya ke nyokap dulu punya kakek saya nih kiper juga, mainnya di Jenderal Urip. Oh, sekarang yang di bukan 8 lagi ya, Pak? Iya, bukan 8 lagi, sekarang udah jadi itu apa namanya? Tapi saya lihat sih parkiran. Mungkin iya kali, saya belum lihat lagi, belum ngecek itu. Terakhir kakek saya main di situ. Ternyata bapak saya juga main bola juga. Jadi mungkin ya darah buat kenal sepak bola tuh dari mereka juga gitu kan. Nah, terus ada satu orang yang paling berjasa buat saya tuh, ada namanya Bang Iksan. Bang Iksan itu yang ngajarin sistem olah bola. Sama kan kalau Sakir kan abangnya tuh. Ya. Nah, ada namanya Bang Muhammad Iksan. Panggilannya Kemel. Dia menurut saya paling berjasa buat pengetahuan sepak bola saya gitu. Selain kalau anak-anak dulu kan pengen main bola, main PS dulu. Yeah. Sampai tahu pemain-pemain MU 2008 tuh ada Rio Ferdinand, Wesley Brown, kemudian ada John Oshie, ada Ryan Giggs, ada Nemanja Vidic, kemudian kipernya juga Van der Sar gitu kan, Michael Owen. Nah dari hal-hal kayak gitu tuh akhirnya timbul rasa kalau cuman main PS doang kan nggak bisa diterapin kan. Nah akhirnya sering-sering lah latihan, diajak juga sama Bang Iksan itu buat main bola gitu. Dulu tuh yang rusun itu, tau kan rusun RJB? Oh iya, tahu. Kan kantor DPU kan, dinas kalau nggak salah kantor PU, dinas PU kan. Ya. Jadi kalau minggu pagi tuh dijadiin buat main bola parkirannya, karena luas gitu kan. Buat main gitu doang. Buat main gitu kan, buat latihan. Kadang-kadang anak-anak kita namanya masih bocil kan, yang kalau diajak keluar rumah tuh seneng gitu kan. Nah kelas 5 SD main bola, diajarin teknik-teknik gitu kan, teknik dribbling pakai bola plastik, tapi cap panda. Karena sekarang kan cap panda kan air minum, ini apa ini, minuman kaleng. Kalau dulu bola cap panda. Cap panda. Itu bola batuk kan? Bukan kan, kalau yang bola batuk ada tuh. Ya. Yang ditendang beloknya ke warteg lagi bulan puasa. Kalau bola sekali ini dulu makan. Akhirnya dari situ bisa berani buat mental. Awal kiper dulu main di aspal, main di aspal. Nih tangan ini kan tangan kayak gini nih, belok pas. Kalau di kamerain tangannya ngefak nih enggak, tapi emang bener nih. Ini agak belok kayak jadi kiper. Jadi pas jadi kiper bola. Lindas paku di kereta. Jadi pas lagi nangkap bola,
Pas udah bola gue ketangkep nih ketendang. Oh. Akhirnya belok kayak gini. Jadi pas Iya. ini Untung cuma jari yang belok, nggak akhlaknya belok. Astagfirullah. astagfirullah. Nah akhirnya bikinlah nama tim dulu namanya Island FC, yang diambil dari historisnya tuh karena saya tinggal di salah satu pulau yang dikelilingi oleh river, sungai kan. Ya, jadi dinamain Island City atau Kampung Pulau. Dari situ akhirnya sebelum Island City tuh namanya Banjir FC karena sering kebanjiran FC. gitu. Jadi Gak waterpark. hah? Waterpark. Waterboom. Jadi pengen namanya New Center nggak enak. Kena copyright ntar. Nah dari situ akhirnya demen bola, belajar dari kiper berani jadi back, jadi aspek. Dulu kan kalau di main waktu bocil kan nggak ada wasit ya. Jadi mau wasitnya asal ajan maghrib gitu, ya, ajan maghrib. Pelanggaran cuma hand. Pelanggar cuma hand. Iya. Kalau temen cedera, lebay gitu. Asam plus doang udah sama. Sama kaki keserot deh. Aduh. Kayak kuku cantengan, kaki keserot tuh udah jadi makanan sehari-hari. Tapi saya makan nasi kan, makan segituan. Saya makan daging. Terus dari situ nggak lama kemudian mulai beranjak ke kelas 6 SD, udah mulai tuh pendalaman materi. Ya kayak masuk SSB gitu Pak. Pendalaman materi, jadi saya main bola nyolong-nyolong. Iya, saking pengen main bolanya tuh jadi kayak, wah gue harus. Jadi tuh kalau pagi-pagi subuh tuh kan, ya, Pak. Harus main bola subuh nih, ntar baru mulai pendalaman materinya tuh kan jam 7, jam 8 tuh. Nah, saya bawa buku dari rumah, tapi nggak PM. Betul. Main bola, tapi saya nggak PM, nggak datang ke sekolahan, nggak pendalaman materi. Jadi abis main bola pulang kalau ditanya dari mana lo nggak ikut belajar lo, enggak nih bawa buku nih gitu. Oh jadi bohong gitu. Iya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi itu ya semata-mata karena hobi ya anak sekecil itu kan butuh hobi gitu. Jangan dilanjutin. Saya tahu. Jangan dilanjutin. Ya. Karena hal-hal gitu lagi panas nih. Ya, terus akhirnya diomelin lah sama nyokap. Dan di situ jadi titik penyesalan juga karena akhirnya saya dapat sekolah jauh tuh kan, dapat sekolah negeri, SMP jauh dari rumah tuh kan Kampung Melayu ya, daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur ke pusat. Tuh, kalau boleh tahu namanya apa sekolahnya? Nggak di endorse jangan. Ada di Jakarta Pusat namanya SMPN 93 Jakarta tuh, sekolahan saya SMP di situ. Sekolah elit Pak. Alhamdulillah elit. Zaman dulu lumayan lah negeri mah, sekolah negeri. Bersyukur saya masuk negeri. Ya. Bersyukur banget. Saya masuk swasta nggak bisa. Ya itu DL. Akhirnya dari situ temulah guru olahraga ngikut futsal. Dari bola ke salur nih enak nih futsal. Main di Monas karena kan Monas ada lapangan tuh, main latihan di Monas. Terus eskul. Jadi ya karena hobi nggak kenal jauh deket gitu kan. Kalau jauh deket tarif kan. Tarif angkot gitu. Ya benar. Jauh dekat 5.000 sekarang. Enggak, kadang saya mintain 7.000. Iya. Terus akhir sekarang Kang bohong berarti Dik. Ya. Dari situ akhirnya main bola tuh jadi hobi. Setiap hari, setiap sore sebelum asar udah ngumpulin anak-anak tuh main bola. Setiap asar terus sampai maghrib. Sampai maghrib pulang jalan kaki. Bareng-bareng karena ada yang naik motor juga. Ya udah dari situ tuh ada pembelajaran. Nah terus pernah juga kayak kita kan nongkrong ada abang-abangan nih. Ya. Ada abang-abangan. Abang-abang gitu juga ngajarin bola. Enggak, disuruh naik ke atas gedung ngambil bola. Jadi kan namanya di DPO itu kan ada tuh gedung-gedung kan berapa lantai kan. Ya. Tuh kalau bola nyangkut yang anak-anak kecil suruh naik. Yang gede-gedenya di bawah. Yang gede-gede cuma nyuruh doang. Udah akhirnya dari situ emang udah kayak pembelajaran aja kali. Kalau itu perjalanan sebuah cerita kan kayak gitu kan. Iya, Pak. Nah terus dari akhirnya kayak main bola plastik, coba ngeranjak ke futsal. Awalnya nggak bisa ngelambung tuh.
Cuman bisa datar. Iya, baru bisa datar kena lambung. Udah kena nih, Bang. Hah? Kena kaki. Iya gitu. Makanya dari situ akhirnya bisa tahu teknik-teknik bola, dribble, kemudian passing, heading. Dari itulah belajar banyaknya. Terus? Nah, kan Bapak sering main bola nih. Pernah cedera parah nggak Pak? Kaki Bapak? Bentar nih. Panas banget kayak gurun Sahara. Asli mati guys. Cedera parah pernah. Selain tangan ya, tangan kan ini udah belok nih kayak gini. Untung akhlaknya nggak belok. Cedera parah pernah. Jadi waktu main di sini juga main di sekolah kan. Nyeker, dihantam dari depan, tuh kakinya belok tuh, jarinya pindah begini nih, kayak gini posisinya. Akhirnya diurut, wah emang dasar ya, nyambung lagi, tapi udah biru kaki. Nah terus pernah juga kena ankle, kan main bola itu kalau nggak hamstring ankle, kalau nggak hamstring ankle. Nah ankle tuh kiri kanan udah kena nih, makanya sekarang kalau main terlalu lama karena badan udah gede juga kan kayak gini nih, ya udah nggak bisa terlalu lama gitu. Cuman paling kalau olahraga tipis-tipis kayak jogging, kayak home workout gitu masih, cuman jarang gitu. Karena satu waktu kerja juga, kedua ya ini kayak gini kan, nemenin Syakir buat bikin podcast juga kayak gini gitu. Apa lagi coba? Nah, ngomong kan Bapak fans Madrid. Ini saya baca-baca ada kabar gembira buat fans Madrid. Apaan tuh? Katanya Courtois itu di Bali. Itu gimana, Pak? Bagus ya. Jadi persaingan lini belakangnya Madrid tuh, tembok-temboknya Madrid tuh yang saya tahu kan kemarin kayak Eder Militao kan cedera. Kemudian David Alaba cedera. Sampai Aurelien Tchouameni jadi back tengah itu kan. Ada Guler baru masuk udah. Iya, memang Madrid di musim ini tuh banyak sekali kerikilnya ya. Emang susah kalau mau juara UCL yang ke-15 pede banget. Jangan Pak, itu masih ada City. Ya, nggak mungkin kan City kena comeback kan, gitu kan. Tapi emang the best team saat ini City, gua akuin gitu kan. Kalau perasaannya Courtois baik lagi, ya seneng karena kayak Lunin kan ada tuh Lunin. Kalau nggak salah juga ada Kepa yang dipinjam dari Chelsea, ya kan? Cuman jarang kelihatan Pak. Sorot sekarang. Ya karena kan Andre Lunin kan mainnya bagus banget, lagi bagus-bagus ini, ya kan? Kalau lagi sayang-sayang tinggal kan lo kan. Ya, saya nggak. Sorry. Akhirnya kan ada Courtois, sekarang ada Andre Lunin, sekarang ada Kepa dipinjam dari Chelsea. Ya gua harap sih sebelum akhir musim berakhir Madrid kembali pulih nih, kayak Eder Militao udah balik lagi misalkan gitu kan. Terus kayak si Rudiger, ya kan Rudiger. Ada Guler juga. Terus David Alaba, terus back sayapnya kayak gua harap nggak cedera deh ya si Dani Carvajal gitu kan. Terus ada Ferland Mendy gitu, masih gua harap tuh mereka nggak cedera deh sampai akhir musim, karena kan kasihan Kamavinga, dia kalau ada yang cedera gantiin posisinya. Kemarin gantiin posisi Ferland Mendy di kiri. Nah kalau Ancelotti cedera dia gantiin jadi pelatih. Aduh, emang bisa semua itu dia Pak? Bisa, emang dia bisa masak deh. Masak. Ntar Ronaldo pensiun dia gantiin. Ronaldo mana nih? Ya, Cristiano Ronaldo kan di Al Nassr dan nggak di Madrid. Barangkali bisa pindah. Ya. Dicukur rambut. Nah, balik nanya nih coba. Syakir kan fans Barca nih. Iya. Sekarang di Barca kan lagi down nih masalah finansialnya nih. Coba deh sebagai fans Barca tuh sampai terdengar berita itu kan sampai La Masia itu dicabut dari Barca. Bukan ini apa namanya, nggak bisa mandi, nggak bisa bayar ya PDAM. Terus nggak ada makan siang. Itu kalau makan siang sih kalau saya baca-baca nih Pak, di Twitter di X itu katanya emang ditiadain karena jarang ada yang mau makan. Oh gitu. Iya.
Berarti dia udah puasa duluan dong. Udah puasa gelar, puasa makan lagi. Dia masih bisa comeback, Pak. Hah? Bisa comeback. Terus. Terus kalau air sih nggak tahu sih kalau air. Apaan? Kalau nggak bisa mandi nggak tahu. Iya, kalau dia nggak bisa mandi hujan. Mandi aja dikali, Pak. Ya, saya dengar juga pendapat Syakir nih, kan Camp Nou dibongkar, Camp Nou dibongkar kan? Iya. Menurut Syakir bakalan jadi bagus gak nih stadion yang terbaru? Kalau saya lihat dari ininya sih main sih bagus. Bagus ya? Hampir sama kayak Real Madrid lah. Santiago Bernabeu sekarang. Mau nyengin Madrid? Ya, enggak lah, Pak. Nggak bisa Nggak kayaknya. bisa. Bisa. D14 itu. 14 UCL bos, senggol dong. Tinggal Messi berantakan. Iya. Apalagi mau ditanya coba? Coba kita bahas topik ini yang baru. Yang baru coba. Paul Pogba nih. Dia katanya di-ban dari sepak bola karena kasus doping. Itu gimana, Pak? Ya emang di atlet itu kan memang ada badan pemeriksaannya kan, nggak boleh pakai doping. Jadi kalau ada peraturan dari sananya ya, dia emang nggak boleh pakai doping. Jadi pemain tuh harus fair play. Semua kan fisik dibangun dari nol kan, gitu. Dari usia dini dibangun fisiknya kan, akhirnya jadi pemain yang hebat gitu. Kalau pakai doping menurut saya ya sama kayak main GTA pakai cheat gitu. Cuman setahu saya Pak Pogba emang fisiknya kuat, gak pakai doping setahu saya. Iya kan Pogba mirip kameramen kita ini ngolah. Mirip kan, ada kan? Ya, naturalisasi. Paul Nopal. Tar editor tolong dimunculin ya Paul Nopal. Pogba JMU. Ya kayak ketawa. Terus ada lagi gak? Nah, apa ya? Ya coba apa lagi? Kan Bapak suka bola. Ya. Tahu dong transfer. Bapak paling seru transfer sekarang tuh yang musim panas kemarin apa yang musim dingin ya? Saya masih nungguin Here We Go. Apa namanya? Dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya lagi nungguin Here We Go-nya si Mbappe ke Madrid kan. Tuh. Ya kan kalau saya lihat kayaknya musim ini karena kan Mbappe kan bebas agent ya. Ya. Juga ada masalah buat sampai free transfer juga kan. Akhirnya saya tuh mantengin si siapa? Fabrizio Romano gitu. Biasanya kalau udah Here We Go udah oke. Ya. Karena kan isu-isunya kan memang kayak biasa deh. Per season jendela transfer window tuh jendela transfer biasanya kan rumor doang, akhirnya nggak jadi Mbappe datang ke Madrid gitu. Iya. Akhirnya sekarang kan terbukti nih kayaknya, mudah-mudahan ya. Kebetulan Mbappe kan bersahabat sama Achraf Hakimi nih. Iya. Ya kan, Hakimi pemain Maroko kemarin tuh yang ngalahin Portugal kan. Yang ingat pernah dia ada yang nangis di yang ngalahin Portugal kan kemarin. Ya katanya kalau Mbappe ke Madrid, Achraf mau ikut juga ke Madrid gitu. Tapi itu masih rumor. Nah, kayaknya emang bener sih Mbappe mau ke Madrid, Pak. Karena dia diprovokasi itulah sama pelatih PSG yang sekarang, Luis Enrique. Ya, dia ada masalah katanya. Saya lihat dia udah si Mbappe udah masuk ruang BK belum? Karena ada masalah. Terus. Ya. Ini saya lihat dari Goal.com. Pelatih PSG dituding sebagai provokator kepergian Kylian Mbappe. Ya sebenarnya kalau konflik antara pemain dengan pelatih itu udah nggak heran ya. Dulu waktu Sir Alex Ferguson zamannya Van Nistelrooy, David Beckham nganak emasin juga si Cristiano Ronaldo kan gitu juga di ruang ganti sampai David Beckham tuh di sambil sepatu kayak gitu kan. Ya memang prinsipnya pelatih itu kan keras ya. Karena untuk tim, bermain tuh bukan untuk individu, untuk tim gitu. Mungkin ada maksud yang harus disampaikan gitu kan. Karena juga apalagi di luar negeri kan pemainnya kan nggak cuma dari negara tersebut doang kan, dari pemain lokalnya kayak PSG kan Perancis kan, gitu. Mesti nanti harus belajar juga cara komunikasi pakai berbagai macam bahasa gitu kan gitu. Ada bahasa Spanyol, ada bahasa Inggris, ada macam-macam bahasa gitu kan. Kayak Enzo pindah ke Liverpool. Enzo kan lamanya di Jerman kan, di Jerman, akhirnya pindah ke Liverpool. Dia kan harus beradaptasi dengan budayanya Liverpool kayak seperti apa gitu kan.
Terus kayak pemain-pemain Jepang kayak pemainnya Brighton tuh Mitoma. Kalau saya tahu Mitoma itu dia menyelesaikan skripsi bagaimana cara ngedribble bola dengan baik gitu. Ada tuh kayak gitu, ada skripsinya. Makanya ya masalah konflik-konflik antara pemain dan pelatih itu udah lumrah menurut saya kayak gitu. Kayak pas Ronaldo sama Ten Hag gitu ya. Iya, Pak. Kayak gitu. Kayak Shakir sama saya kan suka ngeye-ngeye kan. Apa sih ngeye? Ngece-ngece gitu. Ngeye-ngeye gitu. Ya, kayak gitulah biasa sebenarnya kayak gitu mah. Ya, lagi-lagi tentang masalah karir itu semua gitu. Ada lagi? Ya paling ini doang sih. Saya mau nanya ini. Menurut Bapak Zidane kan mantan pelatih Madrid. Ya. Cocoknya di mana? Di Bayern Munchen, Chelsea atau Manchester United, Pak? Setahu saya Zidane itu yang saya baca beritanya ya. Zidane itu cuma mau ngelatih timnas Prancis, Juventus sama Real Madrid lagi. Dia nggak bakal mau ini. Tapi nggak tahu ya kedepannya gimana, ya kan? Karena saya lihat Zidane tuh kan berhasil back to back Champions League kan, waktu megang Real Madrid tuh, waktu eranya BBC kan. Pertama kali. Iya, Gareth Bale, kemudian striker Karim Benzema sama Cristiano Ronaldo gitu. Kalau untuk melatih ya, stylenya Zidane kan pas Ronaldo. Stylenya Zidane itu kalau untuk komposisi pemain karena di Madrid kemarin kan emang lagi prime-nya Madrid gitu, pas dipegang sama Zidane gitu. Madrid, cuman sering kalah Barca sih, Pak. Ya saya akuin. Sering kalah. Apa lagi? Nih nah bahas bola lokalnya nggak apa-apa? Boleh. Nah, ini bahas Sintayong, bahkan Sintayong banyak yang ngehujat juga tuh. Coach Shin. Banyak yang dihujat juga. I brought you Coach Shin. Padahal bagus, ya kan? Nah, dia belum pasti perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Yeah. Bapak dia cocok, bagus apa enggak buat perpanjang kontrak? Kan tadi saya udah bilang kalau Coach Sintayong itu gua bangga banget sama Coach Shin karena di eranya Coach Sintayong itu visi bermain taktisnya jelas. Walaupun banyak kritik, memang kan gitu kan. Semakin pohon tinggi itu kan anginnya semakin kencang gitu. Ya kan? Kalau Coach Sintayong itu kan kemarin belum lama kan 16 besar Piala Asia kan. Walaupun masuknya dari dari hoki-hokian lah jalur. Bukan ya bisa dibilang terbaik. hoki ya, 3 terbaik gitu kan. Dibantu sama Kyrgyzstan kemarin kalau nggak salah ya, sama Joel Kojo gitu yang akhirnya Indonesia berhak lolos yang ketemu sama Australia. Ya kita harus terima kalau Australia itu masih di atas kita gitu. Tapi secara taktis permainannya Sintayong itu oke. Karena kan bisa dilihat nih dari zamannya Alfred Riedel di AFF 2010. Ya kan komposisi pemain. Sekarang pemainnya banyak pemain muda gitu kan. Jadi investasi jangka panjangnya jelas gitu. Nah, kalau waktu zamannya Alfred Riedel itu kan di 2013 kan udah banyak pemain senior gitu kan. Bagus juga untuk pemain senior yang pemain muda itu kan untuk balancing kan, untuk jelas ngelihat di lapangan itu kan harus ada yang bisa mengatur dari segi emosional. Kalau ada yang lebih tua kan pasti yang muda kan pasti bisa diredam gitu. Nah, terus di eranya kalau nggak salah Indonesia tuh Alfred Riedel, sebelum Alfred Riedel tuh ada Ivan Koloff, kemudian ada pelatih Benidolo, ada juga, terus ada juga gak lama tuh ganti di Simon McManamy. Koreksi nih pelatih Simon apa tuh ntar tinggal diriin. Terus dari pelatih Simon diganti lagi Luis Milla baru si Coach Sintayong. Kalau di U23 kan ada pelatih Indra Syafri, zamannya Evan Dimas, Ilham Armain, kemudian Haryanto, kemudian ada Raffi Mursalim, ada mereka kan di eranya U19-nya Evan Dimas tuh yang menang lawan Vietnam itu kan waktu itu. Terus kalau di waktu itu Bagas Bagus pelatihnya Coach Fahri Husaini kayak gitu. Akhirnya menurut saya perkembangan timnas itu mulai kelihatan. Fisiknya udah mulai bagus, stamina-nya udah mulai bagus, sudah berjalan dengan baik gitu. Menurut lagi? Nah, paling nih saya mau nanya Pak, apa pemain bintang mana yang sering dirumorkan selain Mbappe kan Mbappe ke Madrid nih. Nah, selain Mbappe siapa yang dirumorkan ke pindah klub sini situ? Erling Haaland. Kemana Pak? Belum lama kan ada berita kan Deco sebagai direkturnya Barca
ketemu sama agennya Erling Haaland kan. Iya. Lobby kan. Lobby Tapi bisa nggak bayar gaji Haaland? Terus Spotify Premium Pak. Spotify Premium. Ya itu dia, makanya ya, dari si Mbappe udah, Erling Haaland kan dirumorin gitu kan. Terus kalau pemain bintang lainnya kan kemarin udah ini tuh kayak Harry Kane dari Tottenham Hotspur udah pindah ke Bayern Munchen gitu kan. Kemudian dari mana lagi tuh kemarin ya, main bintang kayak Chelsea kan penuh dengan main bintang kan, ada Caicedo, terus ada Enzo Fernandez, terus siapa lagi tuh saya lupa tuh. Kalau di Arsenal yang bikin sekarang permainan Arsenal lebih taktis, lini tengahnya kuat, ada Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Odegaard kan main Madrid, ya kan, bener kan, main Madrid kan. Terus Martinelli, terus ada Bakayoko Saka, terus di tengah, iya di tengahnya tuh ada Gabriel Jesus, ada juga gitu kan. Jadi menurut saya Liga Inggris tuh kompetitif sekarang. Kan masih ada di Big Three kan. Big Three itu ada City, Liverpool sama Arsenal masih berjuang. Dua lagi mana? Nggak tahu, jangan sebut yang nggak ada di Big Three. Nanti diserang nih ya sebenarnya kalau diserang kan cuman kita kan berbicara itu kan, bicara fakta kan. Emang benar kan? Kayak Chelsea, MU kan masih di bawahnya Manchester City kan. Sekarang kan Manchester City, Aston Villa. Oh gitu. Aston Villa kan masih itu, makanya. Jadi hal-hal kayak gitu ya biarin aja. Serang aja. Bagus sih ya dapat pemberian. Nah, kan kalau pemain bintang kan yang lain kan udah pada bersinar nih, kayak kalau Saka nih di Arsenal. Terus Erling Haaland nambah bersinar. Nah, ini Casemiro kan bagus di Real Madrid. Kayak MU kenapa babak gitu, Pak? Maksudnya? Kayak Erling Casemiro kan habis cedera. Cuman kan pas pindah ke MU kayak kurang bagus gitu, Pak. Sebenarnya bukan kurang bagus ya, tapi menurut saya setiap penampilan ada si Casemiro-nya, MU itu bermain lebih taktis gitu, lebih ada kedalaman skuadnya lebih oke, cuman ya emang bapuk gitu. Sekarang Harry Maguire juga lagi bagus. Iya, terus kayak yang sering-sering banget blunder kan kipernya kan. Oh itu kameramen kita ya. Tapi Tonana kan sering banget build up, kayak terakhir kemarin lawan City kan blunder kan, abis mau nge-build up ngoper ke Casemiro terlepas, akhirnya Erling Haaland yang golin gitu. Keseringan banget waktu di Galatasaray di Champions League itu kan 2 golnya Hakim Ziyech berasal dari blunder, nggak bisa nangkap terlepas gitu. Ya kan dua-duanya free kick. Ya kan? Padahal MU udah unggul duluan 2-0 dari Bruno Fernandes golin. Padahal udah banyak yang keluar. Iya udah 2-0 duluan kan. Akhirnya kan tiba-tiba Hakim Ziyech golin dari free kick 2 kali, sama satu lagi saya lupa strikernya tuh di 3-2, jadi MU nggak lolos. Ada lagi gak? Udah sih Pak, itu aja mungkin. Oke, ya udah silakan. Ya mungkin itu aja ya guys ya untuk podcast hari ini. Ya terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke.